Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tiara Puspitasari. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat anggaran pengumpulan piutang, di mana dosen pengampu saya yaitu dengan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelum kita masuk cara mengerjakan pengumpulan anggaran piutang, nah kita harus mengetahui atau kita harus mengingat dulu apa itu anggaran piutang. Nah, anggaran piutang ini adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal pengumpulan anggaran piutang. Supaya lebih jelasnya, langsung ke contoh soal. Baiklah, di sini saya ada soal yaitu PT Sukses Makmur merencanakan penjualan bulan Januari tahun 2022 adalah 20.000, Februari 30.000, Maret 45.000, dengan syarat pembayaran ditetapkan yaitu 3/20 per net 30. 60% pelanggan membayar 20 hari setelah bulan penjualan, 30% pelanggan membayar 10 hari terakhir sebulan ke-1 sesudah bulan penjualan, dan 10% pelanggan membayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, buatlah anggaran pengumpulan piutang tahun 2022 PT Sukses Makmur tersebut. Nah, tadi itu adalah soal yang akan kita cari pengumpulan piutang untuk tahun 2022 PT Sukses Makmur. Nah, baiklah, kita masuk ke pembahasan, yaitu pertama kita mencari rencana penjualan pada soal tersebut, yaitu rencana penjualan pada bulan Januari, Februari, Maret, yaitu bulan Januari jumlah piutangnya 20.000, Februari 30.000, Maret 45.000, dengan syarat pembayaran 3/20 net 30, di mana 60% terkumpul dalam 20 hari sejak tanggal penjualan yaitu periode diskon, 30% terkumpul setelah 10 hari dari pada bulan penjualan, dan 10% terkumpul pada bulan kedua setelah penjualan lebih dari 30 hari. Nah, tadi sudah ada rencana penjualannya, kita sudah dapat rencana penjualannya. Jadi selanjutnya kita memperhitungkan pengumpulan piutangnya per bulan dengan syarat term of credit 3/20 net 30, yaitu yang pertama kita pengumpulan piutang pada bulan Februari, yaitu kita ambil dari penjualan bulan Januari. Nah, karena yang pertama tadi adalah 60% terkumpul dalam 20 hari sejak tanggal penjualan yaitu periode diskon, jadi pelanggan yang membayar pada bulan periode diskon sebanyak 60%, yaitu 60% dikali 20.000 penjualan pada bulan Januari dikurang 3% karena tadi periode diskon, dia mendapatkan diskon, yaitu 3% dikali 60% dikali 20.000, yaitu 12.000 dikurang 360. Jadi didapatlah 11.640 rupiah. Nah, pelanggan yang membayar 30%, yaitu 30% terkumpul setelah 10 hari pada bulan penjualan. Nah, ini pelanggan ini tidak mendapatkan diskon, jadi langsung saja 30% dikali pada bulan penjualan Januari tadi yaitu 20.000, didapatlah 6.000. Nah, jumlah penjualan piutang bulan Februari itu berasal dari penjualan bulan Januari sebanyak 11.640 ditambah 6.000, jadi 17.640, yaitu untuk penjualan piutang bulan Februari. Nah, selanjutnya kita mencari pengumpulan piutang pada bulan Maret. Nah, karena tadi ada di syarat yaitu 10% terkumpul pada bulan kedua setelah penjualan lebih dari 30 hari. Nah, jadi terdapatlah sisa penjualan bulan Januari pelanggan yang menunggak sebanyak 10%. Mengikuti syarat tadi yaitu 10% dikali 20.000, dapatlah 2.000. Nah, untuk mencari pengumpulan piutang pada bulan Maret, kita ambil dari penjualan bulan Februari, yaitu yang pertama pelanggan yang membayar pada periode diskon, yaitu 60% dikali 30.000, yaitu penjualan pada bulan Februari tadi dikurang 3%, 6 dikali 60% dikali 30.000, didapatlah
18.000 dikurang 540 didapatlah 17.460 untuk pelanggan yang membayar pada periode diskon. Nah, untuk untuk pelanggan yang membayar pada periode normal yaitu 30% dikali 30.000. Nah, didapatlah hasilnya 9.000. Nah, jumlah pengumpulan piutang pada bulan Maret dari penjualan bulan Februari adalah sebanyak 17.460 ditambah 9.000 sama dengan 26.460. Nah, total pengumpulan piutang bulan Maret dari penjualan bulan Januari Februari adalah Januari tadi masih sisa 2.000 ditambah pada bulan Februari dapat 26.460 rupiah, jadi terdapatlah 28.640 rupiah. Itu untuk pengumpulan piutang pada bulan Maret. Nah, pada pengumpulan piutang untuk bulan April kita mengikuti syarat tadi yaitu 10% karena dia telat membayar kurang dari 30 hari, yaitu sisa penjualan bulan Februari ini yang diambil. Nah, jadi bulan Februari tadi kan masih nunggak. Jadi 10% dikali 30% dapatlah 3.000. Nah, dari penjualan bulan Maret yaitu untuk mencari pengumpulan piutang pada bulan April. Nah, pelanggan yang membayar pada periode diskon yaitu 60% dikali 45.000. 45.000 yaitu tadi penjualan pada bulan Maret dikurang 3% dikali 60% dikali 45.000, hasilnya 27.000 dikurang 810 jadi dapat 26.190. Nah, untuk pelanggan yang membayar periode normal sama saja pada bulan-bulan sebelumnya yaitu bulan Maret pada Februari. Nah, jadi sudah dilihat, sudah dapatlah langsung saja di total. Nah, sama saja dengan pengumpulan piutang pada bulan Maret. Nah, selanjutnya yaitu pada pengumpulan piutang pada bulan Mei. Nah, sisa penjualan bulan Februari tadi, pelanggan yang menunggak sebanyak 10% sesuai dengan syarat yaitu 10% dikali 45.000 yang diambil pada bulan Maret. Nah, jadi hasilnya 4.500. Nah, jumlah pengumpulan piutang bulan Mei yaitu sisa dari penjualan bulan Maret senilai 4.500. Nah, untuk schedule penjualan piutang PT Sukses Makmur pada semester 1 tahun 2021 yaitu bulan penjualannya tadi Januari, Februari, Maret, jumlah piutangnya 20.000, 30.000 dan 45.000. Nah, pada Februari tadi terdapat 17.640 dan Maret tadi 2.000. Kita mengisi schedule pengumpulan piutang, kita dapat lihat dari yang tadi kita cari. Nah, langsung saja kita masukkan sesuai dengan bulannya. Nah, dan didapatlah total pada bulan Februari yaitu 17.640, Maret 28.460 dan April 42.690 dan Mei 4.500. Nah, untuk schedule pengumpulan piutang PT Sukses Makmur pada semester 1 tahun 2022 sudah dapat dilihat di slide ini. Baiklah, itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan dalam kata-kata atau agak belibet, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.